Saudara, ini seperti yang saya doakan tadi, ini adalah session yang kedua dari satu topik yang berjudul Manusia Yesus Tidak Kekal. Sebelum saya melanjutkan atau memulai khotbah session kedua, saya tekankan sekali lagi ya, saya tidak membicarakan keilahian Kristus. Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kalau keilahiannya tidak usah dibicarakan. Dia jelas kekal sampai kekal, minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, alfa dan omega dan sebagainya, sama persis seperti Bapa dan Roh Kudus. Tapi yang kita bicarakan di sini manusia Yesusnya. Juga manusia Yesusnya ini kekekalannya kita tidak mempersoalkan ke arah depan. Kalau ke arah depan maksudnya setelah dia lahir dan seterusnya, dia mati, bangkit, naik ke surga, maka kita percaya dia kekal. Karena ini ada yang kemarin salah paham dalam hal ini. Liman kok bisa bingung, saya nggak ngerti dia dengarnya gimana. Dia memikirkan saya membicarakan ke arah depan. Saya nggak bicarakan ke arah depan. Ya. Kalau ke arah depan dia jadi kekal. Begitu dia ada, dia terus ada. Mati, bangkit. Waktu mati cuma roh dan tubuhnya pisah, bangkit bersatu lagi. Tapi kemanusiaannya terus ada sampai dia datang kedua kali dan sampai selama-lamanya itu ada. Jadi kalau ke arah plus tak terhingga, itu tidak usah dibicarakan, dia kekal. Tapi sekarang yang ditekankan atau dibicarakan ke arah minus tak terhingga, dia kekal atau tidak. Apakah dia sudah ada sebelum dia mulai ada sebagai janin di dalam perutnya Maria? Itu yang dipersoalkan. Kekal ke sebelah sana. Ya, nah itu yang saya tidak percaya sama sekali. Dalam hal itu menurut saya manusia Yesus tidak kekal. Saudara, kita baca lagi teks ini. Biarpun teks ini pagi ini masih belum kita bahas, nanti sore baru kita betul-betul membahas teks ini. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba perhatikan ya, ayat satunya ini jelas menunjuk pada masa lalu yang terjauh. Nah, pada mulanya itu masa lalu yang terjauh. Dan dikatakan satu adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, ini sangat minus tak terhingga ya. Tapi ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Kalau dikatakan menjadi manusia, bagaimana manusia Yesus bisa kekal? Ya, kalau dia kekal ya, apa ya yang menjadi manusia itu? Sudah manusia kalau memang kekal. Jadi saudara, itu jelas dari ayat ini sangat-sangat omong kosong. Sebagai apa ya, ringkasan ya dari khotbah yang pertama, karena saya melihat di sini ada orang-orang yang kemarin tidak hadir. Saya menyusun khotbah ini karena ada seorang yang memberikan email kepada saya, dan email itu berasal dari tanya jawab seseorang dengan pendeta Stephen Tong. Dan kelihatan dari email itu bahwa Stephen Tong kelihatannya biarpun tidak secara tegas, tapi dia kelihatannya mempercayai bahwa atau manusianya atau kemanusiaannya dia bedakan dari Yesus itu kekal. Saya tidak percaya manusianya dan kemanusiaannya bisa dibedakan. Dalam arti kalau satu tidak kekal, satu yang pasti tidak kekal. Ya, itu tidak masuk akal kalau bisa satu kekal, satu tidak, dan pakai itu sama sekali omong kosong. Lalu Petrus Pramuji, ini tokoh GKT, tokoh ITA Lawang, juga pernah debat dengan saya, dan dia terang-terangan secara eksplisit mengatakan manusia Yesus itu kekal, bukan ciptaan. Dia bahkan dalam tanda petik menantang saya, tak coba cari tulisan orang-orang di form mana yang mengatakan bahwa manusia Yesus itu dicipta. Nah, tapi saya bisa menjawab tantangan itu, cuma saya tidak berikan kepada dia. Ya, tapi saya berikan di dalam khotbah ini nanti dan mungkin juga besok. Lalu GKA, ini seluruh GKA, ini punya dalam pengakuan iman mereka Yesus satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, dari selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Ya, jadi saudara, dua natur berarti pertama manusianya dari kekal sampai kekal.
Nah, saudara, kemarin juga sudah saya bahas 3 argumentasi yang memungkinkan untuk dipakai. Yang pertama adalah 1 Korintus 15 ayat 47b yang mengatakan bahwa manusia kedua atau Adam kedua berasal dari sorga. Dan itu sangat memungkinkan dikatakan nih, ini nunjuk Yesus kan, manusia kedua, manusia Yesus berasal dari sorga. Jadi dia made in heaven, dan dia sudah ada sebelum dalam kandungan dan sebagainya. Tapi sudah saya tunjukkan bahwa bukan itu caranya nafsir ayat itu. Banyak ayat di mana Yesus ditunjukkan dengan gelar ilahi, tapi predikatnya predikat manusia. Atau sebaliknya ditunjukkan dengan gelar manusia, tapi predikatnya ilahi. Kemarin saja saya berikan banyak contoh. Tujuannya adalah menunjukkan kesatuan Allah dan manusia di dalam diri Yesus. Jadi sama sekali 1 Korintus 15 ayat 47b tidak bisa diartikan bahwa sebelum dia ada di dalam janin, di dalam perutnya Maria sebagai janin, dia sudah ada turun dari surga. Sama sekali tidak demikian. Argumentasi kedua adalah teofani. Teofani itu adalah pemunculan Allah dalam bentuk manusia di dalam perjanjian lama. Tapi saudara, teofani digunakan sebagai dasar bahwa manusia itu kekal. Bagi saya membanyol, saudara ya. Memang biasanya teofani itu dianggap itu sebagai Allah anak. Nah, menyatakan diri dalam bentuk manusia. Tapi saudara, ini bentuk manusia bukan berarti manusianya sudah ada. Saya kemarin memberikan contoh Kejadian 18 dan 19. Saudara bisa baca seluruh 2 pasal itu ya. Dan kalau saya membaca kelihatan jelas Abraham didatangi 3 orang. Wujudnya orang. Yang mula-mula tidak tahu kalau itu malaikat dan Tuhan, dia tidak tahu. Tapi belakangan dia tahu. Dan 3 ini bukan tunggal. 1 adalah Tuhan, 2 adalah malaikat. Dengan jelas bisa dibaca 2 malaikat akhirnya pergi ke Sodom, yang 1 tertinggal ngomong-ngomong dengan Abraham. Kalau itu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa manusia Yesus kekal, loh sudah ada manusianya. Lah, lalu yang malaikat 2 ini juga berbentuk orang, saudara. Bagaimana kalau disorot yang 2? Berarti malaikat juga punya manusia, dan manusianya malaikat itu juga kekal. Itu omong kosong sama sekali ya. Jadi itu dengan gampang digugurkan. Juga saya kemarin membahas komentar dari Calvin tentang Daniel 7 ayat 13. Kata-kata seperti anak manusia. Nah, jadi itu dia katakan karena memang manusia Yesusnya itu belum ada. Ya, jadi cuma wujudnya manusia, tapi bukan betul-betul manusia Yesus sudah ada. Lalu argumentasi ketiga adalah Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, ketidakberubahan Yesus dianggap sebagai bukti kalau Yesus itu dulu Allah tok. Seperti yang saya ajarkan ya, dia 100% Allah, 0% manusia. Mulai inkarnasi, dia menjadi 100% Allah, 100% manusia selama-lamanya. Loh, kalau memang begitu, Yesusnya berubah kan? Dari mula-mula Allah tok menjadi sungguh Allah dan sungguh manusia. Bukankah itu suatu perubahan? Nah, kemarin saya jawab argumentasi itu dengan mengatakan, pada umumnya para penafsir mengatakan tidak berubah. Dari Ibrani 13 ayat 8 itu menunjuk pada atau kedaulatannya, atau sikapnya, atau hubungannya dengan orang-orang percaya, bukan pada dirinya. Tapi kalau ada penafsir yang menunjukkan itu ketidakberubahan kepada dirinya, maka para penafsir mengatakan yang ditunjuk sebagai tidak berubah adalah keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya jelas berubah. Dalam pertumbuhan besarnya fisik dia berubah. Waktu puasa dia kurus, waktu berhenti puasa dia gemuk lagi. Itu pasti berubah. Lalu pengetahuannya, karena dikatakan hikmatnya berubah, Lukas 2:40 dan 52, maka tidak bisa tidak dia bertumbuh dalam pengetahuan. Jadi manusianya pasti berubah. Sehingga mengatakan Ibrani 13 ayat 8, manusianya tidak berubah, mustahil. Manusianya pasti berubah. Kita tidak bisa memisahkan antara keilahian dan kemanusiaan, tapi kita bisa membedakan. Yang tidak berubah adalah ilahinya, bukan manusianya. Jadi itu yang saya bahas kemarin malam. Saya ringkas saja supaya saudara yang kemarin tidak datang bisa mengerti. Sekarang saudara, saya melanjutkan hari ini. Sekarang kebalikannya, argumentasi yang mendukung bahwa manusia Yesus itu tidak kekal. Saya tekankan ya, saya tidak bicarakan Yesus sebagai Allah,
Bagi Allah dia jelas kekal dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Yang saya bicarakan adalah manusia Yesus, dan saya bicarakan kekal ke minus tak terhingga. Dalam hal itu dia tidak kekal. Apa argumentasinya? Pertama saudara, Yesus itu adalah anak atau keturunan Adam. Saudara, dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38, ini ada silsilah Yesus. Saya tidak ajak saudara membaca anak ini banyak-banyaknya ya. Cukup saudara lihat ke ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan anak Ibrahim. Terusnya ayat 38 ini terus berlanjut silsilahnya, anak Enos, anak Set, anak Adam. Jadi saudara, Yesus jelas adalah anak atau keturunan dari Adam. Adamnya tidak kekal, jelas-jelas dicipta. Yesusnya bisa dicipta, bisa tidak dicipta. Yesusnya bisa kekal, padahal dia anaknya Adam. Itu sama sekali tidak masuk akal, saudara. Calvin mengatakan demikian. Juga pengertian yang diterima pada umumnya tentang anak Adam harus berada di luar jangkauan kontroversi. Perhatikan yang kata-katanya, harusnya berada di luar jangkauan kontroversi. Seharusnya ini tidak diperdebatkan. Konyol saudara, pandangan satunya saudara. Ya. Lalu Calvin melanjutkan, karena sekalipun ia tidak langsung diperanakan dari seorang ayah yang fana, dia tidak punya bapak duniawi ya. Yusuf bukan bapaknya, hanya menurut anggapan orang. Tapi bapak sungguh-sungguh Yusuf bukan. Asal usulnya didapatkan dari Adam. Jadi saudara, bukan dari bapak yang fana, tapi dari Maria iya. Dan karena itu dia tetap adalah keturunan Adam. Adamnya tidak kekal. Adamnya punya titik awal. Adamnya dicipta. Bagaimana mungkin manusia Yesus yang adalah keturunan Adam tahu-tahu bisa kekal? Itu sama sekali tidak masuk akal. Sekarang Pak, argumentasi kedua. Yesus disebut Adam yang kedua. Saya tahu ya, dalam bahasa Inggris selalu disebut Adam yang kedua, Adam yang kedua. Ayatnya sebetulnya mengatakan manusia kedua. Ya, dan ini dalam bahasa Yunani tidak mungkin diartikan Adam betulnya. Tapi ya banyak seperti itu. Calvin mengatakan tentang seorang yang bernama Osiander dalam bukunya saudara, Institutio buku kedua, chapter ke-12 dan ke-13. Calvin bahasa banyak-banyaknya tentang Osiander ini. Osiander ini kelihatannya mengatakan bahwa manusia Yesus sudah ada sebelum mulai dikandung dalam kandungan Maria. Tapi Osiander tidak separah pandangannya saat ini saya bahas. Dia tidak mengatakan manusia Yesus kekal, setahu saya. Cuma sudah ada. Tapi biasanya tetap ya, sekalipun kemarin yang Anabaptis ya mengatakan sudah ada, tapi tetap ciptaan. Ya, cuma sudah ada sebelum ada dalam kandungan Maria. Nah saudara, Osiander ini mengatakan bahwa Kristus sebagai manusia sudah diketahui lebih dulu dalam pikiran Allah, dan ia adalah pattern atau pola dari pembentukan manusia. Nah Calvin menjawab bahwa Paulus mengatakan bahwa Kristus itu adalah Adam kedua. 1 Korintus 15 ayat 47, manusia pertama atau Adam pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, Adam kedua, ini Yesus, berasal dari sorga. Kalau Kristus sebagai manusia itu sudah ada sebelum Adam, apalagi sebelum penciptaan, maka dia harusnya disebut Adam pertama, manusia pertama. Dan Adamnya tidak bisa disebut Adam atau manusia pertama, dia manusia kedua. Kalau Kristusnya ada lebih dulu sebelum dia. Ya, jadi itu sama sekali lagi tidak memungkinkan. Argumentasi yang ketiga saudara, Kristus dan kita berasal usul dari satu orang, yaitu dari Adam. Saya baca Ibrani 2 ayat 11 dan ayat 12. Sebab ia yang menguduskan, Yesus ya, dan mereka yang dikuduskan, semua orang percaya. Mereka semua, jadi baik dia maupun orang-orang percaya ini, berasal dari satu. Perhatikan kata satu itu S-nya ditulis sengaja dengan huruf besar dalam terjemahan kita. Itulah sebabnya ia atau Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya,
Aku akan memberitakan namamu pada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Coba beberapa poin yang saya bahas ya. Pertama, poin A, Ia yang menguduskan itu Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, manusia yang ditebus atau orang-orang percaya, semua berasal dari satu. Dalam Ibrani 12 ayat 11a versi Indonesia, kata satu S-nya dimulai dengan huruf besar untuk menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah Allah. Berarti Yesus maupun kita yang percaya sama-sama berasal dari Allah. Nah, TB2LAI hampir sama dengan TB1. Lalu NASB menerjemahkan are all of one Father. Semua dari satu Bapa. Menurut saya, saudara, kitab suci Indonesia baik TB1 maupun TB2 dan kitab suci bahasa Inggris versi NASB ini salah. Karena kata satu oleh mereka diartikan menunjuk kepada Allah. Kalian perhatikan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain. NIV, are of the same family. Semua dari satu keluarga. RSV, have all one origin. Semua mempunyai satu asal usul. King James, are all of one. Semua dari satu. Terjemahan-terjemahan ini lebih benar. Karena kata satu sebetulnya bukan menunjuk pada Allah, tetapi menunjuk pada Adam. Karena maksud bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul telah menjadi manusia yang sama dengan kita. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul berasal dari benih Maria. Yesus bukan semacam bayi tabung gitu ya, made in heaven, buatan surga, yang lalu dimasukkan dalam kandungan mari cuma jadi saluran. Tidak. Sekalipun ada orang yang berpendapat bahwa kata satu di sini menunjuk pada Allah, tapi Calvin, John Owen dan sebagainya menganggap bahwa konteks menunjukkan kalau kata satu ini menunjuk pada Adam atau menunjuk pada satu hakikat. Karena tujuan konteks ini memang menunjukkan bahwa Yesus betul-betul menjadi manusia yang sama dengan kita. Ini kan Ibrani 2 ayat 11 ya. Kalau saudara baca Ibrani 2 itu terus sampai dengan ayat 17, saudara melihat bahwa seluruh konteksnya menunjukkan Yesus itu betul-betul manusia. Lalu kalau ditunjukkan pada satu itu satu Allah, lalu apa maunya? Sama sekali tidak cocok, saudara. Tapi kalau satu itu Adam, jauh lebih cocok. Jadi kalau manusia, Yesus itu adalah bayi dari sorga yang dimasukkan ke dalam kandungan Maria. Atau lebih lagi kalau manusia Yesus dikatakan kekal ke minus tak terhingga, maka kata satu dalam Ibrani 12 harus diganti dengan dua. Ya, tidak bisa satu, harus dua. Ini kata-kata Calvin. Dalam arti ini, ia juga mengatakan bahwa pencipta dari pengudusan dan mereka yang dikuduskan semua mempunyai satu asal usul. Ibrani 2 ayat 11a dari Institutio buku kedua chapter 13 nomor 2. Sekarang sudah poin B. Tafsiran ini bahwa itu menunjuk pada Adam dan bukannya Allah cocok dengan kata-kata selanjutnya dari ayat itu yang mengatakan, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi kalau Yesus itu bukan keturunan Adam, maka dia tidak bisa menyebut kita sebagai saudara. Lain sudah sama sekali. Ini sendiri ada kekal kok. Ini Adam sama sekali bukan saudara. Dan kalau dalam Ibrani 2 ayat 11a kata satu menunjuk pada Allah, lalu mengapa muncul kata-kata ia tidak malu menyebut mereka saudara? Kalau asal usulnya Allah, maka ini mulia sekali, saudara. Ya, tapi kalau asal usulnya Adam, rendah. Tapi dia tidak malu menyebut mereka saudara. Ini cocok. Asal usulnya Allah, betul, tinggi sekali. Lalu kenapa mesti dikatakan dia tidak malu menyebut mereka saudara? Perhatikan komentar dari Calvin dalam Institutio buku kedua chapter 13 nomor 2. Dia berkata demikian. Dalam arti ini ia juga mengatakan bahwa pencipta dari pengudusan dan mereka yang dikuduskan semua mempunyai satu asal usul. Ini tadi sudah saya ambil, tapi sekarang saya lanjutkan lebih panjang. Ibrani 2 ayat 11a.
Konteks menunjukkan bahwa ungkapan ini menunjuk pada persekutuan hakikat. Karena ia segera menambahkan, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ibrani 2:11b. Karena seandainya ia sebelumnya telah mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah dari Allah dalam martabat yang begitu besar, alasan apa yang ada di sana untuk rasa malu? Tetapi karena Kristus dari kasih karunia-Nya yang tak terbatas menggabungkan dirinya sendiri dengan manusia yang hina dan rendah, dikatakan bahwa ia tidak malu. Ya, jadi ini tafsiran dari Calvin juga. Nah, Ibrani 2:11b itu digunakan, baik saudara ataupun rasa tidak malu dan sebagainya, itu digunakan semua menunjukkan bahwa satu yang dimaksud Adam, bukan Allah. Dan poin C, bandingkan ini cuma pembanding saja. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja, ya Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan sebagainya. Jadi jelas asal usul semua manusia, termasuk manusia Yesus, itu adalah dari satu orang, yaitu dari Adam. Karena argumentasi yang keempat, Yesus disebut benih atau keturunan dari Hawa karena dia dilahirkan oleh Hawa atau perempuan. Ini sudah ada pada waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Ini Injil yang pertama, ya, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini ngomong pada ular atau setannya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. So, keturunannya ini jelas daripada Yesus, ya. Dan kapan Yesus menemukan kepala setan dan setan menemukan tumitnya? Setan menemukan tumitnya waktu Yesus disalibkan. Waktu disalib kelihatannya kayak kalah, tapi pada waktu dia bangkit, dia menemukan kepala setan. Jadi keturunannya ini jelas menunjuk kepada Yesus. Dan di sini dia dikatakan baik keturunan Hawa atau keturunan dari perempuan. Jadi sudah jelas laki-laki, Hawanya saja tidak kekal, bagaimana mungkin keturunannya kekal? Itu sama sekali tidak masuk akal. Sekarang poin yang kelima, Kristus disebut sebagai anak atau keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan juga dari bangsa Yahudi. Itu sangat rentetan banyak sekali, apalagi kalau mau dilihat silsilahnya, itu sangat banyak-banyaknya. Ya, tapi saya cukup sebutkan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, juga bangsa Yahudi. Saudara, Kristus, Calvin mengatakan dalam Institutio buku kedua chapter 13 nomor 1 bahwa Kristus bukan hanya kelihatannya adalah manusia. Karena ada ya pada satu ajaran yang namanya docetisme, berasal dari kata Yunani dokein, kelihatannya gitu ya. Nah, dia cuma kelihatannya adalah manusia. Nah, Calvin tidak setuju hal itu. Kristus bukan hanya kelihatannya adalah manusia, dia sungguh-sungguh manusia. Juga Calvin tidak setuju kalau dikatakan bahwa dia diberi daging surgawi atau daging dari surga. Calvin percaya bahwa Kristus adalah manusia sejati, manusia sungguh-sungguh. Karena dalam Alkitab dia disebut sebagai anak atau keturunan Abraham dan Yakub, juga sebagai anak atau keturunan dari Daud, dan juga dikatakan sebagai diturunkan dari bangsa Yahudi. Roma 9 ayat yang kelima. Saudara, ayat-ayatnya banyak sekali ya. Saya tidak usah bacakan semuanya. Saya bacakan yang pertama saja ya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara, tidak bisa olehmu, ini mesti dari keturunannya. Tidak bisa Abraham ya, betulnya dari keturunannya. Dan memang kalau sudah melihat antara dalam Kejadian 18, Kejadian 22 ya, Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Jadi saudara, jelas keturunan Abraham ini tidak bisa tidak adalah Yesus. Karena tidak ada satu pun dari keturunan Abraham oleh siapa lalu seluruh dunia dapat berkat, tidak ada. Lalu Kejadian 26 ayat 4, janji itu diulang kepada Ishak. Dan dalam Kejadian 28 ayat 14, janji itu diulang kepada Yakub. Lalu ini Mazmur 45 ayat 7, ini tidak ngerti Calvin bagaimana atau pencetaknya yang salah.
jelas tidak cocok, ini dibuang saja. Lalu Mazmur 132 ayat 11 ini kepada Daud ya, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Digenapi dalam diri Salomo, tapi digenapi puncaknya pada diri Yesus, anak Daud, tahta rohani, dan itu selama-lamanya. Roma 1 ayat 3 juga menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Roma 9 yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, mereka pada awal Roma 9 ayat 5 itu orang-orang Yahudi ya. Jadi jelas dari Yahudi. Lalu Ibrani 7 ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Saudara, berasal dari suku Yehuda. Kata berasal dari itu dalam bahasa Yunani digunakan kata Yunani ex, yang artinya out of, keluar dari. Jadi mestinya terjemahan hurufiahnya out of Juda, ya, keluar dari Yuda atau Yehuda. Kalau Yesus adalah bayi dari sorga yang dimasukkan ke dalam kandungan Maria, atau kalau manusia itu kekal ke menista peringga, maka dia tidak bisa dikatakan keluar dari Yehuda ataupun berasal dari suku Yehuda. Kalau dia memang adalah bayi dari sorga yang dimasukkan dalam kandungan Maria, atau apalagi kalau dia adalah manusia yang kekal ke menista peringga, sebetulnya dia bahkan bukan orang Yahudi atau Israel. Dia bahkan bukan manusia. Saudara, bagaimana mungkin Yesus adalah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan dari bangsa Yahudi, kalau manusia Yesus itu kekal ke menista peringga? Itu mustahil. Yang keenam, saudara, Yesus dilahirkan oleh Maria dan dikatakan sebagai buah rahim Maria. Ada dua ayat yang saya bahas. Pertama, saudara, Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Saya tekankan ini saja ya, anaknya diutus, lahir dari seorang perempuan. King James, made of a woman, dibuat dari seorang perempuan. RSV, born of woman, dilahirkan dari perempuan. NIV dan NSB, born of a woman, dilahirkan dari seorang perempuan. Kedua terjemahan, baik made maupun born, dibuat atau dilahirkan, memungkinkan. Itu kalau saya lihat di dalam Bible Works 7, kedua arti memungkinkan. Sekarang saya berikan komentar dari William Hendriksen berkenaan dengan Galatia 4 ayat 4 ini, di mana dia berkata demikian. Kita mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, dan itu benar. Tapi dalam beberapa hal, kelahirannya tidaklah seperti kelahiran dari anak lain manapun. Anak-anak lain tidak ada, tidak mempunyai keberadaan dalam arti yang benar apapun sebelum mereka dikandung dalam kandungan. Ya, kita pertama muncul sebagai janin usia 1 detik, ya, itu baru mulai ada. Sebelum itu tubuhnya tidak ada, jiwa atau rohnya juga tidak ada. Saya tidak percaya rohnya ada numpuk di sana setiap masuk janin, kasih roh dan masuk janin. Ada yang percaya seperti itu? Tidak, nonsen. Tubuhnya tidak ada, jiwa ataupun rohnya juga tidak ada. Dua-dua baru mulai ada. Begitu janin itu ada, detik pertama langsung sudah ada. Ya, jadi itu untuk anak-anak lain. Ada melalui cara kehamilan dan kelahiran, maka mereka menjadi ada, jadi mempunyai keberadaan. Ya, jadi orang-orang yang lain seperti itu, melalui kehamilan, kelahiran, mereka menjadi ada atau jadi mempunyai keberadaan. Tetapi anak Allah telah ada dari kekekalan bersama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8:58, Yohanes 17 ayat 5, Roma 8 ayat 3, 2 Korintus 8 ayat 9, Filipi 2 ayat 6, Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 3. Ia ada dan ada selama-lamanya. Saya perhatikan, berkenaan dengan kealahannya. Jadi Hendriksen mengatakan dia lain, sebelum lahir sudah ada selama-lamanya. Tapi ini berkenaan dengan kealahannya, ya, bukan kemanusiaannya. Sesuai dengan itu, fakta bahwa ia sekarang diutus
harus berarti bahwa ia sekarang mengambil hakikat manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ia yang secara ajaib atau luar biasa dipersiapkan dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jadi sekarang ia menjadi dan akan selama-lamanya tinggal atau tetap sebagai pemilik dari dua hakikat, ilahi dan manusia, bersatu secara tak terpisahkan dalam satu pribadi ilahi. Saudara, ada kata-kata yang jadi yang bagian atasnya ini ya, ini berkenaan dengan keilahiannya kalau kekal. Tapi sekarang ia memiliki hakikat manusia. Sekarang ia menjadi dan akan selama tinggal tetap sebagai pemilik. Sekarang satu titik. Kalau kekal ke sana itu ilahinya. Tapi manusianya sekarang baru mulai menjadi manusia. Tapi sejak jadi manusia, maka dia selama-lamanya ke sana kekal, Allah dan manusia. Jadi saudara, pandangan kita ini berada di antara dua pandangan ekstrem yang salah ya. Kalau saksi Yehova berkata kesana pun tidak kekal, dia manusia, pada waktu dia mati bangkit naik ke surga, manusianya hilang, balik jadi Allah kecil atau malaikat. Itu pandangan saksi Yehova. Unitarian juga demikian. Lalu pandangan yang ekstrem satunya yang sedang kita bahas, manusia Yesusnya kekal ke sana. Kita tidak. Kesana kemudian saat terikat dia tidak kekal. Ada titik awal, ada saat dia tidak ada saat dia dicipta. Tapi begitu dia mulai ada, maka langsung Allah dan manusia ini dalam satu pribadi, kekal selama-lamanya sampai nanti datang kedua kalinya dan seterusnya dia tetap kekal. Ya saudara, jelas Pak, kata-kata William Hendrickson sama dengan apa yang saya ajarkan tadi, dan orang ini tidak usah diragukan, jelas adalah orang reform. Saudara, sekarang poin B. Lukas 1 ayat 41 dan 42. Dan ketika Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis ya, mendengar salam Maria. Dari ayat ini bisa muncul doa salam Maria. Banyak saudara cara gunakan ayat Alkitab ya. Beronjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan ya, dia penuh Roh Kudus. Jadi kata-kata yang dia ucapkan ini tidak mungkin ngawur. Mata penuh dari Roh Kudus lalu mengajarkan ajaran sesat ya. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau Maria ya, di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Coba perhatikan ya, dia penuh Roh Kudus dan dia mengatakan diberkatilah buah rahimmu. Kemarin selesai kebaktian, Liman tanya sama saya, apa dasarnya untuk mengatakan bahwa Yesus berasal dari sel telur Maria? Kalau dikatakan buah rahim, itu kira-kira dari sel telur Maria atau tidak? Mungkinkah bayi yang made in heaven itu dimasukkan dalam kandungan Maria, tapi disebut buah rahimnya dia? Ya bukan buah rahimnya dia, wong made in heaven kok disebut buah rahim. Menurut saya ini sangat kuat, tidak bisa tidak menunjukkan dia betul-betul anak Maria, berasal dari sel ibunya, berarti dia berasal dari sel telur Maria. Calvin dalam Institutio buku kedua jata 13 nomor 3 mengatakan demikian. Sekarang seandainya ia tidak sungguh-sungguh dilahirkan atau diperanakan dari benih atau keturunan Daud, apa tujuan dari ungkapan ini bahwa ia adalah buah rahimnya? Lukas 1 ayat 42. Jadi saya sudah membahas dua teks di sini ya. Tapi sekarang saya tambahkan poin ketiga. Bagaimana Maria itu bisa mengandung Yesus? Prosesnya itu bagaimana? Ini saya persoalkan. Dalam Lukas 1 ayat 34, waktu Maria sudah diberitahu dia akan mengandung dan melahirkan, Maria bertanya, bagaimana mungkin dia bisa mengandung padahal dia belum bersuami? Kalau Yesus memang adalah ciptaan baru yang dimasukkan dalam perut Maria semacam bayi tabung gitu ya, atau apalagi kalau Yesus manusia yang kekal kemudian tak terhingga, maka dalam Lukas 1 ayat 35 seharusnya Gabriel akan menjawab bahwa Roh Kudus akan memasukkan bayi dari sorga ke dalam kandungan Maria. Tapi saudara, ternyata Gabriel tidak menjawab begitu. Apa yang dikatakan? Pertama saudara,
Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nggak bicara apapun ada bayi sebelumnya ada, nggak ada. Ya, apakah bayi made in heaven atau sudah kekal? Nggak ada. Dimasukkan, nggak pernah dia ngomong seperti itu, sedikit pun nggak ada petunjuk ke sana. Kita lihat Lukas 1 ayat 34 dan 35 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini menunjukkan bahwa Maria sendiri dipakai oleh Roh Kudus dalam menjadikan atau mencipta janin Yesus tersebut. Saudara, saya akan kutip kata-kata dari William Hendriksen dalam tafsirannya tentang Lukas 1 ayat yang ke-35. Kalau Petrus Pamuji nantang saya, maka ini salah satu jawabannya. Dia nantang, tunjukkan atau cari tulisan orang-orang Reform mana yang mengatakan Yesus dicipta. Maka coba kita lihat ya, William Hendriksen berkata apa dalam komentarnya di sini. Jawaban diberikan dalam bentuk paralelisme yang sinonim, sehingga Roh Kudus berpasangan dengan kuasa dari yang maha tinggi. Kata Allah sebetulnya tidak ada. Dan akan turun ke atasmu berpasangan dengan akan menaungi engkau. Arti yang dihasilkan, Roh Kudus yang bersifat pribadi akan menimbulkan atau menghasilkan keajaiban ini dalam kandungan Maria dengan menggunakan kuasa ilahinya. Namun sesuatu mungkin harus ditambahkan, penaungan atau penutupan atau penurunan atas tentang mana Lukas berbicara di sini bukanlah statis tetapi aktif. Itu adalah bersifat mencipta. Kata mencipta ini terang-terangan digunakan ya, bersifat menghasilkan. Itu menyebabkan Maria mengandung seorang anak. Karena itu pikiran kita juga, dan mungkin khususnya, diarahkan kepada Roh Allah dengan atau secara mencipta, melayang-layang di atas permukaan air pada saat penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Dalam hubungan yang sama, lihat Mazmur 104 ayat 30, khususnya dalam kalimat yang bersifat puisi, Rohmu ya Allah membuat kehidupan berlimpah-limpah. Karena itu Roh yang menaungi bukan hanya melindungi, tetapi juga mencipta. Itu roh yang menyebabkan atau menimbulkan atau menghasilkan janin dalam kandungan Maria. So, dia jelas-jelas menggunakan kata mencipta. Dan dia menghubungkan dengan dua ayat yang dua-duanya bicara tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. So, kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi air. Dia cuma nganggur jadi penonton. Saya percaya dia juga ikut mencipta. Dan itu tafsiran dari, saya kira, semua orang yang berpikiran waras. Jadi Roh Allah itu mencipta dalam Kejadian 1 ayat 2. Lalu Mazmur 104 ayat 30. Saya nggak ngerti William Hendriksen pakai terjemahan apa, kok terjemahan dia jadi aneh ya. Dia berkata, Rohmu ya Allah membuat kehidupan berlimpah-limpah. Tapi Mazmur 104 ayat 30 bunyinya seharusnya seperti ini. Terjemahan Inggris juga tidak berbeda. Apabila engkau mengirim Rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Dua ayat yang berhubungan dengan penciptaan dijadikan referensi oleh William Hendriksen dan dihubungkan dengan Roh Kudus mencipta bayi Yesus di dalam kandungan Maria. Lalu saudara, sekarang poin kedua. Poin kedua ini, anak yang akan dilahirkan akan disebut kudus. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus bisa lahir kudus karena pekerjaan Roh Kudus dalam pembuahan tersebut. Memang saudara, kalau Yesus itu lahir dari Maria yang berhubungan seks atau dengan Yusuf atau dengan laki lain manapun, tidak bisa tidak hukum dosa asal mesti berlaku. Maka dia lahir dalam dosa. Tapi karena Maria mengandung tanpa campur tangan laki-laki siapapun, tapi Roh Kudus membuat mujizat, maka hukum dosa asal dalam kasus bisa disingkirkan. Tapi tetap dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus
menjaga janin itu sejak mulai ada, dijaga untuk tetap kudus. Nah, kalau Yesus itu adalah bayi tabung dari sorga, apalagi kalau Yesus itu manusia yang kekal kami tak terhingga, maka tentu tidak dibutuhkan pengudusan seperti ini. Apa urusannya Maria dengan Yesus? Bayi tabung kok. Ya, bahwa dibutuhkan pengudusan dan sebagainya, maka dia jelas berhubungan secara organik dengan Maria, dan dia berasal dari sel telur Maria, dari sel Maria. Saudara, sekarang saya akan tunjukkan pandangan dari Reform, Westminster Confession of Faith. Ini pengakuan iman gereja-gereja Reform di Amerika. Pada pasal 8 ayat yang kedua berbunyi demikian. Saudara, kalau baca seperti ini selalu bahasanya tidak enak, disusun secara hukum, dan seringkali memang tidak enak. Tapi perhatikan, pelan-pelan saja kita akan bisa ngerti ya. Anak Allah, pribadi kedua dalam Tritunggal, yang adalah Allah yang sungguh-sungguh dan kekal, dari satu zat dan setara dengan Bapa, pada waktu kegenapan waktunya sudah tiba, memang mengambil kepada dirinya hakikat manusia dengan semua sifat-sifat hakiki dan kelemahan-kelemahan umum darinya, tetapi tanpa dosa, dikandung oleh kuasa Roh Kudus dalam rahim atau kandungan dari perawan Maria, dari zatnya, nyatu Maria. Maka atau jadi kedua hakikat yang penuh atau utuh, sempurna dan berbeda, kealahan dan kemanusiaan, digabungkan bersama-sama secara tak terpisahkan dalam satu pribadi, tanpa perubahan atau penukaran. Jadi bukannya Allahnya berubah ya, atau manusianya berubah jadi Allahnya berubah jadi manusia, tidak. Percampuran, nyampur aduk jadi setengah Allah setengah manusia, tidak juga. Atau kekacauan percampuran, tidak ada. Masing-masing hakikat mempertahankan sifatnya sendiri-sendiri, tapi toh bersatu dalam satu pribadi. Itu nanti pengakuan iman Kalsidon. Pribadi mana adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, tapi satu Kristus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Jadi saudara, saya tekankan dari kata-kata Westminster Confession of Faith ini, bahwa Yesus itu dari zatnya, dan nya itu jelas dari konteks adalah Maria. Dia berasal dari zat Maria. Itu pengakuan iman gereja-gereja Reform Amerika, dan itu jelas sesuatu yang mutlak benar. Pandangan itu juga cocok ya, sejalan dengan pengakuan iman Athanasius. Pengakuan iman Athanasius ini 40 nomor. Kalau saya bacakan semua tidak lucu. Saya kira cuma 28 dan 29 saja yang perlu di sini. Saya bacakan dalam dua bahasa Indonesia saja. 28. Karena itu adalah iman yang benar, bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Sampai di sini tidak ada masalah. 29. Ia adalah Allah, diperanakan dari kekekalan, dari sang Bapa. Ini keilahian. Manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Saudara, ada suatu kontras ya. Waktu membicarakan dia itu sebagai Allah, diperanakan dari kekekalan, dari zat sang Bapa. Waktu bicarakan sebagai manusia, dilahirkan dalam waktu. Ini kekekalan, ini waktu. Ini dari zat sang Bapa, ini dari zat ibunya. Ya, jadi perhatikan kontras ini ya. Allah diperanakan dari kekekalan, dari zat sang Bapa. Ini mencoba ilahi. Lalu kata-kata manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Ini telah menunjukkan manusia Yesus tidak kekal. Pengakuan iman Athanasius. Memang yang nyusun sebetulnya bukan Athanasius katanya. Saya tidak tahu siapa yang nyusun, tapi sesuai dengan ajarannya Athanasius kelihatannya. Saya juga punya sebuah buku yang ditulis oleh Athanasius tentang inkarnasi, dan saya di Bali beberapa waktu yang lalu nganggur baca-baca, cuma ya tidak sempat menuliskan. Dan
saya melihat bahwa Athanasius memang punya kepercayaan yang sama ya. Yesus itu tetap adalah manusia ciptaan manusianya, dan ada saat dimana dia tidak ada, baru ada pada saat janin itu ada di dalam perutnya Maria. Saudara, bahwa manusia Yesus atau hakikat manusia berdasarkan Maria juga menunjukkan bahwa manusia Yesus atau hakikat manusia Yesus adalah makhluk ciptaan dan jelas tidak kekal dan mulai ada di dalam waktu. Saudara belajar teologi mesti ngerti istilah teologi ya. Dalam waktu itu dalam sejarah. Kalau dalam kekekalan itu waktu itu belum ada waktu. Ya, waktu belum ada, itu namanya dalam kekekalan. Tapi kalau dalam waktu, ini waktu sudah ada di dalam sejarah ini. Ya, jadi itu dua yang dikontraskan, dan seringkali kalau orang tidak mengerti teologi bingung ini apa dalam waktunya. Jadi dalam waktu dikontraskan dengan dalam kekekalan. Kalau ilahinya dalam kekekalan, tapi kalau manusianya dalam waktu. Ilahinya dari start dan Bapa, tapi manusianya dari start Maria atau ibunya. Marianya tidak kekal, Yesusnya mustahil bisa kekal. Sekarang saudara, poin yang ke-7, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Engkau itu jelas Allah ya Bapak ya, menjadikan tubuh bagiku, bagi Yesus ya. Saudara, ayat ini jelas bicara tentang tubuh dari Kristus. Tapi yang dimaksud dalam tubuh adalah seluruh manusia termasuk jiwa. Karena ini merupakan gaya bahasa sinekdeki. Saya sudah pernah mengajarkan ya bolak-balik tentang gaya bahasa sinekdeki ini. Jadi ini gaya bahasa di mana pada waktu dinyatakan sebagian. Tubuh itu kan sebagian dari orang ya. Orang itu tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh. Ini diomong sebagian atau tubuh. Tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Seluruh manusianya tubuh dengan rohnya. Dan itu sering sekali muncul. Kadang-kadang sinekdek itu dibalik. Dibicarakan seluruhnya, tapi dimaksudkan cuma sebagian. Saya cukup banyak memberikan contoh-contoh pada waktu yang lalu. Tidak usah saya beri contoh lagi. Jadi ini sinekdeki. Dikatakan tubuh, jangan lalu jadi ajaran Apollinarianisme. Nah, Apollinarianisme itu mengajarkan Yesus cuma punya tubuh manusia, tapi jiwa atau rohnya itu dari Logos, dari Allah. Omong kosong. Dia punya dua roh, roh ilahi dan roh manusia. Karena itu dia punya dua pikiran, dua perasaan, dua kehendak, ilahi dan manusia. Jadi saudara, ini tidak bisa diartikan tubuhnya hanya tubuh. Tidak, ini sinekdeki. Maksudnya seluruh manusia. Jadi saudara, Allah menyediakan suatu tubuh dan jiwa, dengan kata lain hakikat manusia bagi Kristus. Dan itu jelas tidak memungkinkan manusia Yesus kekal. Kalau manusia Yesus kekal, lo yang disediakan lo untuk apa? Mau manusianya kekal sudah ada kan? Disediakan buat apa? Itu omong kosong. Sekarang di sini saya berikan komentar dari John Owen. John Owen tidak usah diragukan lagi, reformnya habis-habisannya. Dia mengatakan suatu tubuh di sini adalah suatu ungkapan yang bersifat sinekdeki dari hakikat manusia dari Kristus. Ya, jadi sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya hakikat manusia dari Kristus itu yang dimaksudkan. Lalu saudara, laki-laki menjawab tantangannya Petrus Pamuji bahwa saya suruh cari orang-orang reform yang menyatakan kalau manusia Yesus itu dicipta. Maka saya pikir John Owen bisa dimasukkan dalam daftar. Banyak komentarnya di sini saya bacakan. Ini komentar yang kedua ini dari buku tafsiran John Owen tentang kitab Ibrani berjudul Hebrews volume 6 halaman 464. Orang ini gila saudara ya. Dia tulis buku tafsiran surat Ibrani. Surat Ibrani itu cuma 13 pasal kan. Dia tulis 7 volume segini-segini untuk 13 pasal. Rata-rata saya hitung satu ayat dia membuat tafsiran 20 halaman. Nah, ya, kalau saudara anggap saya ini menafsir mendetail, saya tidak ada sepersepuluhnya dia saudara. Ya. Nah,
Dalam kutipan ini John Owen berkata demikian, berkenaan dengan pekerjaan dalam menghasilkan zatnya dan pembentukan strukturnya, itu merupakan tindakan khusus dan langsung dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Ya, jadi menghasilkan zatnya, pembentukan strukturnya, itu tindakan khusus langsung dari Roh Kudus. Kalau ini bukan namanya penciptaan apa? Nah, kata pencipta gak keluar, ya, tapi membentuk dan itu pekerjaan Roh Kudus sebetulnya sama. Ya, mau yang lebih eksplisit nanti kita lihat. John Owen lagi, tapi sekarang dalam buku yang lain, The Works of John Owen, volume 1, halaman 229. Saya ambil dari software Libronix. Baik jiwa maupun tubuh tidak mempunyai keberadaan pribadi sebelum persatuan mereka. Perhatikan ya, baik jiwa maupun tubuh dari manusia Yesus maksudnya tidak mempunyai keberadaan pribadi sebelum persatuan mereka. Tapi satu-satunya dasar dari persatuan ini adalah dalam hal ini bahwa anak Allah adalah pribadi yang ada dengan dari kekekalan. Ya, jadi kalau pribadinya ataupun kalau Yesus sebagai Allah dari kekal, tapi kalau hakikat manusianya tidak mempunyai keberadaan sebelum ada sebagai janin dalam perutnya Maria. John Owen mengatakan lagi, saya kembali kepada buku Hebrews volume 6 halaman 461-462. Saya sengaja ngomong dari buku apa supaya yang mendengar bisa ngecek saya ngawur atau tidak. Tetapi kita harus menyelidiki dengan lebih khusus ke dalam hakikat atau sifat dasar dari persiapan tubuh Kristus ini, yang di sini dianggap berasal dari Bapa. Dan itu bisa dipertimbangkan dengan dua cara atau jalan. Satu, dalam perancangan dan penemuan darinya. Demikianlah persiapan atau penyediaan kadang-kadang digunakan untuk predestinasi atau penetapan untuk menyebabkan apapun di masa yang akan datang pada waktunya yang tepat. Yesaya 33, Matius 20:33, Roma 9:23, 1 Matius 29. Ayat-ayatnya tidak saya berikan, saudara bisa baca sendiri. Dalam arti kata ini, Allah telah menyiapkan atau menyediakan suatu tubuh untuk Kristus. Ia telah menentukan dalam rencana kekal dari kehendaknya bahwa ia harus mempunyainya pada waktu yang telah ditetapkan. Demikianlah ia telah ditentukan sebelum dunia dijadikan, tapi dinyatakan pada zaman akhir bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 20. Nomor 2, dalam tindakan menghasilkan, mengatur, dan menciptakannya dengan sungguh-sungguh, supaya itu bisa cocok dan sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan baginya. Saudara laki-laki, dia menggunakan kata menciptakannya. Ini jawaban atas tantangan Petrus Pamuji, ya. John Owen mengatakan lagi dari buku Hebrews volume 6 halaman 462. 1. Ia mempersiapkan atau menyediakan baginya suatu tubuh seperti itu, suatu hakikat manusia seperti itu, sehingga bisa dari hakikat yang sama dengan tubuh kita. Untuk siapa ia akan menyelesaikan pekerjaannya di sana. Karena adalah perlu bahwa tubuh atau hakikat manusia itu harus sama asalnya dan berhubungan dengan tubuh atau hakikat manusia kita. Berhubungan ya, sama asalnya dan berhubungan, sehingga ia bisa cocok untuk bertindak demi kita dan mentindak di tempat kita. Ia tidak membentuk bagian suatu tubuh dari debu tanah seperti yang ia lakukan dengan tubuh Adam, dengan jalan mana ia tidak bisa adalah dari ras atau kelompok yang sama dari umat manusia dengan kita. Jadi kalau bentuk baru lain, saudara, ini ya tidak cocok. Juga tidak dari nihil, cipta dari tidak ada menjadi ada, ya, created out of nothing. Tidak ada seperti itu. Seperti ia mencipta malaikat-malaikat. Karena kalau seperti itu, laki-laki dengan kita tidak sama, saudara. Tidak ada hubungan betulnya. Yang ia tidak akan selamatkan. Jadi malaikat-malaikat dia tidak akan selamatkan. Lihat Ibrani 2, 14-16. Dan eksposisi tentangnya. Ia mengambil daging dan darah kita keluar dari pinggang atau tubuh Abraham. Maksudnya pokoknya keturunan Abraham. Jadi saudara, jelas laki-laki dia mesti sama dengan kita, berhubungan secara organik dengan kita. Bukan ciptakan baru dari tanah seperti Adam. Ini jadi lain.
Bukan cipta dari tidak ada menjadi ada seperti cipta malaikat lain, tidak bisa. Harus dari Abraham. Jadi betul-betul berhubungan secara organik sama dengan kita, sungguh-sungguh manusia, baru bisa menebus kita. John Owen lagi dalam buku Hebrews volume 6 halaman 464. Karena itu merupakan suatu bagian dari iman, bahwa pembentukan dari hakikat manusia dari Kristus dalam kandungan dari sang perawan adalah tindakan khusus dari Roh Kudus. Lalu John Owen lagi, Bapa mempersiapkannya atau menyediakannya dalam pengaturan yang berotoritas dari atau tentang segala sesuatu. Roh Kudus sungguh-sungguh atau secara aktual membuat atau membentuk atau menjadikannya, dan ia atau Yesus sebagai Allah sendiri mengambilnya. Jadi hakikat manusia Roh Kudus yang buat, bentuk atau jadikan, lalu ilahinya Yesus mengambil hakikat itu menjadi satu dalam dirinya, sehingga menjadi Allah dan manusia. Coba pikirkan saudara, apa yang disediakan atau disiapkan oleh Bapa, dibuat atau dibentuk oleh Roh Kudus, dan diambil oleh Allah Anak. Kalau seandainya hakikat manusia Yesus itu kekal, lalu Bapak nyiapkan apa? Sudah ada. Roh Kudus membentuk apa? Yang diambil oleh Anak apa? Kalau kekal, ya dari sana kan sudah bersatu Allah dan manusianya. Yang diambil apa? Jadi kata-kata John Owen, Bapak mempersiapkannya, mempersiapkan tubuh itu ya, menyediakannya dalam pengaturan yang berotoritas dari atau tentang segala sesuatu. Roh Kudus sungguh-sungguh atau secara aktual membuat atau membentuk atau menjadikannya tubuh itu, dan ia Allah Anak sendiri mengambil hakikat manusia ke dalam dirinya. Kalau itu kekal, kalimat ini jadi apa? Jelas John Owen tidak menganggap manusia Yesus itu kekal. Dan saya betul-betul tidak habis pikir ya, bagaimana ada orang bisa anggap manusia Yesus kekal. Sedikit pun tidak terpikirkan dalam diri saya. Dan menurut saya betul-betul konyol. Khotbah hari ini sampai di sini, dan akan dilanjutkan dalam khotbah sore nanti. Tapi cukup saudara melihat sudah ada banyak dasar, sekalipun nanti saudara akan saya tambahkan pembahasan dari ayat Yohanes 1 ayat 14 sebagai dasar yang tambahan lagi yang lebih kuat lagi. Maka sebetulnya sampai sini sebetulnya sudah kelihatan sekali manusia Yesus tidak kekal. Mula-mula dia Allah, hanya Allah, lalu mengambil hakikat manusia, itu ciptaan, diambil bersatu dengan dirinya, lalu kekal. Ya, dia mati menebus dosa, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kembali kedua kalinya, dan selama-lamanya tetap Allah dan manusia. Tapi kalau ditelusuri ke belakang, ke arah Minesta Teringga, tidak kekal. Sampai di sini pemberitaan firman.